TTM, jangan GR dulu. Episode kali ini bukan mau ngomongin teman tapi mesra, tapi TTM yang lain. Istilah TTM yang saya peroleh dari Rocky Gerung, yaitu teman tapi mikir. Yes, teman yang bisa diajak berpikir. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Butuh teman. Tapi, manusia juga adalah makhluk yang berpikir. Dan manusia itu, sebagai ciptaan Tuhan, memiliki sifat yang berlawanan dengan ciptaan manusia. Ciptaan manusia kan kalau sering dipakai lama-lama rusak. Tapi kalau ciptaan Tuhan, kita, sering dipakai justru akan jadi lebih baik kualitasnya. Misalnya, kalau kita sering latihan, lama-lama kita akan jago. Tapi kalau jarang latihan, justru nanti kemampuannya berkurang. Maka dari itu, ada bagusnya, kita tidak hanya berteman sama orang-orang yang enak diajak curhat, asik diajak hangout, tapi kita juga harus mencari teman yang bisa diajak berpikir. Agar supaya pemikiran kita jadi lebih kritis, lebih analitis, dan otomatis kualitas diri kita meningkat jadi lebih baik. Para founding fathers kita, para pendiri negara ini, banyak yang lulusan SMA, tapi mereka banyak membaca dan berdebat. Kita memang butuh teman yang bisa saling meningkatkan wawasan dan sama-sama mewujudkan gagasan. Namun sayangnya, teman seperti itu tidak mudah didapat. Masih sangat jarang yang suka diskusi, apalagi kalau topik pembicaraannya level tinggi. Di sekolah, di tempat kerja, kebanyakan orang lebih suka ngomongin orang lain, yang jelas-jelas itu ghibah. Dosa. Kalau diajak diskusi, malah bubar. Teman tapi mikir ini barang langka, karena nggak semua orang punya. Salah satu rekan kerja saya di tempat bimbel pernah berkata, selama saya kerja di sini, saya cuma deket sama 2 orang, karena cuma mereka yang enak diajak berpikir. Salah satunya usianya jauh lebih tua dari saya, tapi saya suka ngobrol sama beliau karena seideologi dan sehobi. Saya juga merasa begitu. Dari sekian banyak teman yang saya miliki, mulai dari teman sekolah tiap jenjang, teman kuliah, rekan kerja, dan keluarga, di antara kumpulan orang-orang itu, cuma beberapa yang bisa, suka, dan enak diajak diskusi. Teman tapi mikirnya cuma beberapa orang dari sekian banyak orang itu, dan bahkan di antaranya ada yang usianya sangat jauh di atas saya. I'm not his daughter, and he's not my father, we're just a person sharing insight. Mirip lirik lagu ya? Emang terinspirasi dari lagunya James Blunt yang Monsters. Selain itu, saya juga gabung di komunitas diskusi online. Ternyata isinya orang-orang yang usianya di bawah saya. Tapi itulah, teman tapi mikir memang bisa terdiri dari siapa aja, lebih tua atau lebih muda. Namun, catatannya tetap hormati yang lebih tua, jaga bahasa, dan jangan sok juga sama yang lebih muda. Semuanya tetap harus dihargai. Dan ke usia berapapun, kita tetap harus menjaga norma. Ke yang lebih tua supaya tetap menghormati dan menghargai, ke yang lebih muda supaya memberikan contoh yang baik. TTM atau teman tapi mikir ini bagusnya emang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, agar wawasan yang kita peroleh pun bervariasi, karena kita butuh berbagai sudut pandang, supaya bisa belajar lebih bijak dalam bertindak mengambil keputusan. Banyak banget kan manfaat dari memiliki teman tapi mikir? Gimana? Kamu udah punya TTM? Kalau udah punya, bagus, pertahankan, dan cari lebih banyak lagi. Kalau belum, yuk cari TTM, sama aku juga boleh. Kita sama-sama saling sharing insight dan opini, biar sama-sama saling meningkatkan kualitas diri. Oh iya, sekarang kan teknologi sudah semakin mempermudah. Kita bisa gabung berbagai komunitas positif dari berbagai media sosial. Carilah orang-orang yang suka diskusi. Komunitas di media sosial biasanya memiliki anggota yang beragam dan berasal dari berbagai daerah yang berbeda, sehingga cakupannya lebih luas. Kita bisa memiliki banyak teman dari berbagai daerah, sekaligus memperoleh wawasan baru dan pendapat dari berbagai sudut pandang. Buat kamu yang introvert, kurang suka tampil di depan banyak orang, atau untuk teman-teman yang mau meningkatkan skill berbicara tapi masih suka malu, komunitas di media sosial adalah salah satu pilihan yang tepat. Karena kalau di media sosial kan kita nggak tahu siapa kamu sebenarnya, dan kita nggak harus ketemu, tapi kita bisa saling berbicara, mengirimkan pesan, dan dari situ kita sama-sama belajar mengemukakan pendapat. Seenggaknya kita belajar mengemukakan pendapat dulu dari balik dunia maya. Kalau sudah terbiasa, nanti juga insya Allah akan mulai bisa menyampaikan pendapat di muka umum yang lebih bersifat publik.
Cus, gunakan media sosialnya untuk gabung komunitas-komunitas positif. Nyari teman-teman berpikir, biar hidup kita lebih berfaedah dan memberi faedah. Episode kali ini pendek aja ya. Cepetan, cari TTM, teman tapi mikir. Kuy, Assalamualaikum.